Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Ada gua Delgo, Dan aku Moti. Aku Michelle. Aku Wilberto. Dan aku Arsio. Halo Kak, halo teman-teman. Untuk hari ini kita sedang kedatangan tamu dari seorang GRO. Dan GRO-nya udah ada di samping aku. Halo. Halo semuanya, aku Aulia Fahrunisa, biasa dipanggil Aulia. Aku seorang Public Policy and Government Relation Analyst dari sebuah perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia. Sebenarnya apa sih tanggung jawab utama seorang GRO? Karena kan kakak sekarang bekerja sebagai GR ya. Kalau boleh tahu. Oke, kalau bisa aku gambarkan dalam 3 poin, ada 3 yang terpenting dari role seorang GR atau IRO. Yang pertama itu adalah monitoring, kedua adalah maintaining, ketiga adalah advocating. Monitoring ini fungsinya apa? Yang pertama biasanya kita itu perlu untuk memantau apa saja sih perkembangan dan juga permasalahan yang terjadi di stakeholder pemerintah. Yang kedua, kita juga harus maintaining. Maintaining ini menjaga hubungan baik dengan stakeholder pemerintah. Betul. Yang ketiga adalah advocating. Ini nyambung dengan poin yang pertama tentang monitoring. Ketika terjadi permasalahan terkait regulasi atau ada perubahan regulasi, nah tugas kita adalah mengadvokasi pemerintah terkait dengan industri kita itu bergeraknya seperti apa, bisnis modelnya seperti apa dampaknya ketika regulasi ini berubah. Gitu. Sebetulnya advokasi itu bagian dari implementasi mandat undang-undang juga ya, karena di undang-undang kan ada pasal yang menyebutkan bahwa ketika pemerintah itu mengeluarkan undang-undang itu harus melibatkan seluruh stakeholder. Nah, industri, pebisnis maupun individual itu merupakan stakeholder pemerintah dalam membuat sebuah keputusan, membuat regulasi dan lain-lain. Jadi itu adalah poin pentingnya dari advokasi sebetulnya. Kita sama-sama saling membantu, antara membantu masyarakat, membantu juga pemerintah. Jadi saling berkesinambungan Betul, ya satu sama betul. lain. Oke, kalau gitu pertanyaan dari aku itu aja. Kita akan next ke interviewer yang lain. Oke. Nah, kalau dari aku pertanyaannya, bagaimana kakak menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan utama seperti shareholder atau pemerintah? Kalau bisa aku jawab dalam 2 poin, yang pertama itu adalah compliance dan yang kedua adalah engagement. Ini compliance kalau kita stakeholdernya pemerintah, pastinya mereka kan mengeluarkan regulasi. Nah, kita tuh menjaga hubungan salah satunya dengan patuh terhadap kebijakan yang mereka buat. Yang kedua itu adalah engagement. Engagement ini kalau misalkan kita bergerak di industri pariwisata. Nah, pariwisata ini stakeholdernya Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan. Ini engagementnya bisa banyak, misalkan kita membuat event tentang lagi menjelang Natal nih, kita mau ngadain promosi wisata di Blok M. Nah, kita bisa bikin festival budaya, mengundang mereka bisa datang sebagai keynote speech dari menterinya misalkan. Oke Kak, saya lanjut ya Kak. Oke, mau nanya nih Kak, tantangan apa yang Kak Aulia sering hadapi selama pekerjaan Kakak? Menarik pertanyaannya. Yang paling relevan itu kalau misalkan kita berbicara soal industri baru, contohnya teknologi. Kita tahu kan banyak banget teknologi yang baru muncul ini, AI, ChatGPT gitu-gitu kan, itu AI ya. Terus juga industri digital kayak platform dan lain-lain. Ini industri yang baru berkembang dan lumayan pertumbuhannya pesat banget di Indonesia. Tapi sebetulnya regulasi itu kan cukup rigid. Regulasi ini bergeraknya lambat. Jadi kadang-kadang inovasi yang bergerak cepat dengan peraturan pemerintah itu tidak seimbang jalannya. Nah, disinilah kadang-kadang suka ada kekosongan regulasi. Dan tantangan berikutnya adalah kita harus mengadvokasi pemerintah. Bisnis model industri digital itu berbeda dengan industri biasa. Karena industri digital kan inovasi ya.
inovasi itu berjalannya dengan pesat, dinamis, nggak bisa kita kontrol dengan sangat ketat. Jadinya ada beberapa ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika ingin membuat regulasi. Nah, Kak, kan udah pasti nih di sebuah perusahaan tuh nggak mungkin selalu jalanannya mulus-mulus aja tuh. Betul. Dan pasti ada aja krisis yang terjadi. Nah, gimana sih cara kakak nanganin krisis yang terjadi dan memberikan dampak ke perusahaan? Itu gimana, Kak? Ada dua cara menangani krisis di GR dan IRO sebetulnya. Yang pertama adalah stakeholder mapping, dan yang kedua itu regulatory mapping. Stakeholder mapping ini kita kan perlu tahu siapa aja sih pihak-pihak yang terlibat dan harus kita satisfied, yang harus kita penuhi goals-nya gitu. Betul. Untuk mencapai goals kita juga. Itu yang paling penting, mana sih pihak yang sekiranya itu perlu dimonitor, mana pihak yang harus kita entertain, mana pihak yang harus kita hindari juga. Itu penting. Nah, nanti kan setelah dikategorikan, di mapping stakeholdernya, kita bisa memprioritaskan mana aja sih stakeholder yang perlu kita engage paling pertama, yang paling prioritas gitu. Ya, jadi harus buat mapping dan urutan skala prioritasnya, Kak. Betul. Nah, yang kedua ini sangat technical dan sangat berhubungan banget sama GRO. Mungkin kalau stakeholder mapping kan kayaknya semua industri, mau itu bisnis atau apapun itu pasti ada Semuanya pasti mapping, akan ada. pasti ya. Nah, kalau yang spesifik di GRO itu adalah regulatory analysis. Regulatory analysis ini kita kan ini nyambung ke pertanyaan yang tadi di awal, apa sih fungsi GRO? Kita itu harus bisa monitoring, terus juga advocating. Nah, kita ini memonitor bagaimana undang-undang ini sedang berjalan, dinamikanya seperti apa. Kalau ada perubahan baru nih, kita harus menganalisis kira-kira undang-undang ini dampaknya apa sih ke perusahaan kita. Strategi komunikasi apa aja sih yang paling efektif untuk digunakan untuk mengatasi krisis-krisis atau enggak kayak problem-problem yang Cici pernah alami gitu. Oke. Ini mungkin aku bisa straightforward jawab satu poin ya yang sangat lekat dengan role sebagai GRO, yaitu adalah kredit politik. Sebagai konteks, kalau kita bandingkan di negara lain, kalau di US, kalau misalkan kita mau lobbying itu kita bisa ngasih kontribusi uang atau apapun itu dalam satu lembaga dihimpun gitu. Sebenarnya di Indonesia juga bisa ke partai politik kalau kalian misalkan mau nyari ally dengan partai politik, itu bisa kan kita nyumbang ya, kontribusi gitu kan. Cuma itu kan di Indonesia terlihat agak aneh gitu. Iya. Nah, caranya adalah kalau misalkan kita mau bermain cantik, itu bisa dengan ngasih kredit politik ini. Kita tahu kan yang namanya pejabat politik, itu pejabat-pejabat pemerintah. Pokoknya pejabat itu di Indonesia mereka sangat mempedulikan votes. Jadi yang bisa kita kasih ke mereka adalah panggung supaya mereka ini didengarkan oleh masyarakat, tapi juga kita bisa memberikan masukan yang relevan. Kita bisa bermain cantik dengan memberikan riset, memberikan insight, terus juga bisa membuat event-event yang menjadi showcasing program-program pemerintah juga. Dengan mempertimbangkan banyaknya industri-industri yang akan mulai tumbuh di Indonesia, industri teknologi dan masih banyak lainnya, harapannya bisa memotivasi teman-teman semua supaya bisa berkecimpung juga di dunia GRO, karena kita semua bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, jadi pesan-pesan dari kelompok kami adalah jawaban-jawaban yang kita tanyakan ke Kak Aulia, begitupun jawaban yang dikasih sama Kak Aulia tuh adalah jawaban-jawaban yang dielaborasi dengan sangat amat baik. Jadi kita bisa mengeksplorasi dan mengetahui lebih dalam mengenai bidang GRO. Dan refleksi untuk kelompok kami yang kami dapatkan dari wawancara dengan Kak Aulia adalah bahwa ada 3 hal penting yang harus kita ketahui di bidang government relation, adalah monitoring, kemudian maintaining, dan kemudian advokasi. Itu adalah 3 hal yang paling penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai GRO. Terima kasih.